Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah Indonesia. Sebelum dimulai, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rangga Manusia. Saya Aristo Remalia. Dan saya Budi Santoso. Oke, untuk selanjutnya sebelum dimulai, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pertama, pendahuluan di sini adalah kesadaran. Kesadaran masyarakat tentang asuransi dalam kehidupan sudah mulai meningkat, di mana perusahaan asuransi syariah saat ini juga semakin bertambah, meskipun tidak baik dikenal seperti perbankan syariah yang lainnya. Lalu asuransi syariah ini didirikan untuk menawarkan bantuan dan perlindungan kepada nasabah, yaitu atau disebutnya pemegang polis. Dalam asuransi syariah, nasabah akan meningkatkan diri dalam suatu komunitas dan mereka akan saling menanggung apabila terjadi musibah. Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana saling memikul risiko di antara satu peserta sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Lalu berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin meningkat. Dapat dilihat dari jumlah aset perusahaan. Hingga bulan April tahun 2023, jumlah aset perusahaan asuransi syariah mencapai 45.723 miliar. Meskipun jumlah unit perusahaan mengalami penurunan, tetapi tidak menjadikan jumlah aset perusahaan asuransi syariah juga mengalami penurunan, di mana hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap asuransi syariah cukup tinggi, meskipun perusahaan asuransi syariah tersebut belum tersebar di setiap kota di seluruh Indonesia. Belum. Ini dia contoh tabel perkembangan asuransi syariah menurut tahun. Yang mana tahun 2019 jumlah perusahaan sebesar 49 unit dengan aset miliarnya sebesar 45.453 miliar, dengan kewajiban miliarnya sebesar 8.206 miliar, dengan ekuitas miliarnya sebesar 37.122 miliar, dan aset produktif yang didapat sebesar 39.446 miliar. Lalu pada tahun 2020 perusahaannya sebesar 47 unit, di mana aset miliarnya terkumpul 44.440 miliar. Lalu kewajiban miliarnya sebesar 10.706 miliar. Lalu ekuitas miliarnya sebesar 33.572 miliar. Lalu aset yang didapat sebesar 37.338 miliar. Lalu pada tahun 2021 sebanyak 45 unit, yaitu aset miliarnya mendapatkan 43.550 miliar. Lalu kewajiban miliarnya sebesar 11.911 miliar. Lalu ekuitasnya didapatkan sebesar 31.582 miliar. Lalu asetnya didapatkan sebesar 35.603 miliar. Lalu pada tahun 2022 itu sebesar 43 unit perusahaan, di mana aset miliarnya didapatkan 45.025 miliar. Lalu kewajibannya sebesar 14.349 miliar. Lalu ekuitasnya sebesar 30.676 miliar. Lalu aset produktifnya didapatkan sebesar 36.489 miliar. Lalu ini dia metode penelitiannya, yang mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang dimana bersifat deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, serta mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang aktual. Di mana jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Lalu teknik ini dikumpulin pada data, lalu penelitian tersebut dengan menelaah, dengan mengekspor dari data buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya yang secara relevan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Dan selanjutnya untuk kajian teori asuransi syariah. Definisi asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak menanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan kerugian karena kerugian kerusakan itu
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN nomor 21 tahun 2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dan selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko secara sederhana berarti melakukan tugas manajemen untuk menangani resiko, terutama yang dihadapi oleh keluarga, organisasi, atau masyarakat. Oleh karena itu, merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan resiko adalah semua tujuan utama manajemen resiko sebagai berikut. A. Untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan dapat mengatasi risiko yang dihadapinya, maka perusahaan dapat maju dan berkembang serta menciptakan citra yang baik bagi masyarakat dan perusahaan. B. Ketenangan pikiran ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dengan sebaik mungkin akan membuat manajer yang bertanggung jawab rasa tenang saat menghadapi berbagai risiko yang mungkin dan akan datang. Yang C. Menurunkan biaya dan menstabilkan pendapatan perusahaan. Jika perusahaan dapat mengatasi risiko keuangan, biayanya akan turun dan pendapatannya akan meningkat, seperti kemungkinan gagal. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah. Manajemen risiko adalah kumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang akan muncul di masa depan. Pada lembaga keuangan bukan bank, proses manajemen risiko digunakan oleh suatu perusahaan untuk menangani dan mengantisipasi potensi risiko dengan bergantung pada ide utama yang ada. Berikut adalah langkah-langkah manajemen risiko oleh organisasi jasa keuangan non-bank dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 POJK 05/2015. Yang pertama ada identifikasi risiko. Untuk menentukan risiko apa yang akan terjadi dan bagaimana itu akan terjadi dikenal sebagai proses identifikasi risiko. Pembentukan perusahaan yang menyediakan jasa finansial non-bank mengenali risiko melalui strategi yang dibuat oleh setiap divisi dan memiliki pendekatan tersendiri dalam menentukan ancaman pada setiap produk. Dan yang kedua, pengukuran risiko. Setelah melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko adalah langkah berikutnya. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali selama setahun. Cara menghitungnya adalah pengaruh dari tindakan dan produk yang akan menimbulkan ancaman. Yang ketiga, pemantauan risiko. Setelah proses pengukuran risiko, kemudian perusahaan LJKNB melakukan proses pemantauan risiko. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin kualitas dari hasil akhir yang diantisipasi. Pemantauan ini dilakukan mempertimbangkan kerugian sebelum yang disebabkan oleh pelanggaran pelaksanaan rencana strategi karena perubahan operasional dan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, keempat adalah pengendalian risiko. Proses terakhir yang dilakukan oleh LJKNB adalah pengendalian risiko. 4 jenis pengendalian yang digunakan untuk mengurangi risiko, yaitu menghindari risiko dan mitigasi risiko dan transfer risiko kepada pihak ketiga dan menerima risiko. Dan selanjutnya saya akan membahas risiko underwriting. Tidak semua permintaan untuk bergabung akan diterima langsung. Penerima calon peserta memerlukan beberapa langkah. Profil risiko peserta harus dinilai dengan cara yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko. Proses ini dikenal sebagai proses underwriting.
Underwriting adalah pemeriksaan moral atau etika calon tertanggung untuk menentukan apakah calon tertanggung dapat membayar asuransi dan apakah tertanggung dapat memilih kategori risiko yang sesuai. Oleh karena itu, underwriting adalah proses yang dilakukan oleh pengelola asuransi syariah untuk memutuskan apakah akan menerima kompensasi yang diajukan oleh pemohon serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke. Slide selanjutnya adalah jenis atau kategori risiko tersebut sebagai berikut. Menurut Amrin pada 2006, yang pertama adalah increased risk. Inilah jenis risiko yang mungkin dialami oleh calon tertanggung di kemudian hari. Sebagai contoh, resiko beberapa penyakit tertentu akan meningkat seiring dengan usia calon tertanggung, seperti obesitas dan hipertensi. Yang kedua ada decreasing risk. Ini adalah risiko yang tinggi selama tahun-tahun awal polis. Namun semakin lama polis berjalan, risiko berkurang. Contohnya tumor ganas yang telah dioperasi. Selanjutnya adalah proses underwriting. Secara garis besar, proses underwriting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajuan surat permintaan. Surat penutupan asuransi harus disertakan dengan surat permintaan tertulis kepada penanggung. Dan yang kedua adalah analisis risiko. Penanggung memeriksa objek pertanggungan untuk memastikan apakah permintaan asuransi diterima atau ditolak. Segera setelah surat permintaan asuransi dari tertanggung diterima. Yang ketiga adalah penerbitan polis. Penanggung segera menerbitkan polis asuransi yang akan diterbitkan. Baru slide selanjutnya. Karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Pertanyaan jenis asuransi yang dapat dan tidak dapat diterima. Hal ini dapat membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Karakteristik dan risiko yang dapat diasuransikan adalah yang pertama financial value assurance, di mana pada dasarnya adalah alat untuk mengalihkan risiko dan memberikan kompensasi finansial untuk kerugian. Membeli asuransi bukan berarti resiko sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, asuransi adalah upaya untuk melindungi Anda secara finansial dan kerugian yang mengakibatkan finansial dalam kerugian yang mengakibatkan kerugian, dan yang mana kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Dan yang kedua adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Praktik asuransi ini diatur oleh beberapa doktrin dan prinsip dasar. Salah satunya adalah interest insurable yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu persyaratan dari risiko asuransi adalah bahwa jika terjadi risiko, kerugian harus diukur dalam uang. Dan kesimpulan pada presentasi kali ini adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kehidupan pasti selalu ada ketidakpastian yang mungkin akan terjadi atau yang sering disebut dengan istilah risiko. Seiring dengan berkembangnya peradaban, pada saat ini kita bisa mencegah risiko yang mungkin akan dihadapi dengan cara membeli produk-produk asuransi dalam perusahaan asuransi syariah. Di dalam perusahaan asuransi syariah juga terdapat manajemen risiko, dan itu menjadi salah satu aspek penting sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Manajemen risiko merupakan sekumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang mungkin akan muncul di masa depan. Oke, sekian dari kami. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.